Karena pun kalau tidak ada apa-apa ya pasti ada. Tidak boleh sesuatu hal yang ada diperbandingkan dengan suatu kalimat tidak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Ya Sang Maha ada karena ucapan kalimat itu ada. Apakah karena kita bisa mengenal karena ada ucapan ada, diperkenalkan lewat suatu kalimat ada. Kalaupun bahasa ini belum tercipta, tidak ada apa yang disebut. Nggak ada sebutan loh. Makanya disebut kidam, sedia. Bahkan sang ucapan sendiri kalah kekal. Mergo kowe ngucapno iku lah Sang Maha Ada. Karena sudah terbentuk dan tercipta sang ada dan bahasa. Hingga tercipta bahasa itu, kau bisa mengatakan Allah ada. Apalagi sangat maskul kalau awakmu menyatakan perbandingan dari tidak ada, tidak boleh. Kalau kau menyatakan itu Allah ada karena suatu perbandingan tidak ada, itu dosa. Allah itu ada tanpa bisa diperbandingkan tidak ada. Bahkan kalimat sendiri sang ada itu belum tercipta ada. Itu apa enak ini? Nggak bisa dibahas kan? Bingung dong? Tan kena kinaya ngopo? Itulah Allah. Ya. Kau bisa menyatakan ada karena sudut pengenalan, karena ada suatu bahasa Indonesia yang disebut ada dan tiada. Nah, padahal kalau bahasa itu belum tercipta, apa iya kau bisa menyebut itu ada? Bahkan Allah itu ada selagi bahasa ada itu tidak ada. Ini bingung orang. Tan kena kinaya, tan kena kini bahkan arti kata kira-kira itu ya bisa ikutan kena kinaya apa iso dibahas. Pembahasannya mentok mesti ya kayak Gus ini sak canggih wong umpama nabi pun ya wis ndak perlu wong Jawa hebatnya nang kono hingga menyatakan tan kena kinaya ngopo wis ora perlu dibahas, sing dibahas iku urip iki lho. Sing tampak, sing gaib, kegaiban Allah nggak perlu dibahas karena pembahasannya lewat sifat wis gak ono meneh. Semua ini diselimuti sifatnya, ya memang benar. Aku menyelimuti segala sesuatu tuh. Gak iso luput. Saya ngomong sama Profesor Bianto Sutopo itu tadi. Kau nggak iso. Awakmu sekarang hatimu ingin damai ndak? Ingin. Hatimu ingin memberi ndak? Ingin. Itu Rahman Rahim. Hatimu ingin mencintai kasih sayang ndak? Ya itulah Maha Rahim. Hatimu ingin menguasai kak? Iya, ikalmu. Hatimu ingin lemah lembut punya wanita ndak? Iya, itu kau ditundukkan oleh Latif. Hatimu ingin punya kekayaan ya goniu kau ditunjuk. Kemanapun kau nggak bisa hatimu kejebak dengan asma Allah. Suatu asma sing luhur. Dan itu menjadikan sifat-sifat yang akan dibawa manusia. Tertunduk dia. Nggak bisa ngomong. Kau ingin bahagia, kau ingin apa? Allah tak butuh pengakuan seorang profesor satu dirimu. Gak butuh. Udah tunduk ya. Kami pun orang yang bertauhid dibatasi konteks berpikir. Kami hanya bisa merapatkan dari semua probabilitas kalimat dan keadaan. Kami tidak bisa menceritakan wujud Allah yang sebenarnya karena sangat luas. Bagaimana kami bisa? Kau menyatakan bahwa alam semesta berdiri dengan sendiri, wujud karena sesuatu energi, kekekalan energi. Saya juga punya pengetahuan seperti itu. Terjadi dengan sendirinya alam semesta, saya juga punya pengetahuan seperti itu. Mustahil ada mobil itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Dia diam. Kasih saya kesimpulan nih.
Dirimu itu berpengetahuan, ilmu pengetahuan hebat, hingga kau sampai jadi profesor, sama dengan diriku. Tapi Anda berkata tidak ada Tuhan besok ini, sedangkan aku sudah berpengetahuan tentang Tuhan. Gak masalah. Ya mudah-mudahan itu gak ada, supaya kita berdua selamat juga sih, gak masalah. Setelah mati nggak ada apa-apa, kita kembali kepada bagian alam semesta, dan itu tidak pernah terjadi lagi antara Bianto dengan Anto. Aku nggak rugi-rugi juga. Yang perlu kita pikirkan, kalau itu terjadi benar antara dua sisi ini, pemikiranmu dengan pemikiranku, kalau memang Allah ada, alhamdulillah aku yang selamat, dirimu kalah dia. Kesimpulan mengerucut lagi, apa salahnya ada dan tiada kita pelajari. Yang mana ada itu, iyakah ada jikalau kalimat ada itu belum tercipta. Tapi kalau ada itu sudah ada meski kalimat itu belum tercipta, ya itulah Tuhan yang sebenarnya. Subuh-subuh langsung jaluk baik hati tuh. Bianto. Oh iya lah. Maka yang cari ini ada assalam, keselamatan. Kita cari keselamatan enggak? Jangan di akhirat, dunia ini aja. Iya, kau mau enggak mati ditobruk kereta atau mobilmu masuk jurang? Oh enggak mau. Kau cari keselamatan. Kalau kau mengatakan selamat itu enggak ada, tentunya kau enggak mencari, jangan. Kalau kau menyatakan keselamatan itu penting, tentunya di akhirat kita penting juga. Diem dia. Kalau assalam itu kalau Allah nggak ada, keselamatan nggak ada. Kalau kau hidup masih mencari keselamatan, dan itu selamat itu dari mana asal muasalnya, seperti ada dan tiada, maka kau itu harus mendapatkan. Sedangkan di sini aja kau cari sifat selamat aja kau cari, kelak ada keselamatan di sana. Baru dia diam, ya karena ada dan tiada itu. Kalau kalimat itu belum tercipta, ada enggak? Cuma enggak tahu pakai apa kita menyaksikan ini. Ya loh. Umpama kalimat ini tercipta, ada. Tapi jadi keliru kalau ada perbandingan tidak ada. Levelmu rendah. Ada dan tiada ini kan sedang membahas tan keno kino yang ngopo, hingga kita nggak mampu berpikir. Nah itu wis nyampe. Sampai saking bingungnya kalau ada dua ihsan, yang ketiganya adalah Allah, ataukah yang ketiganya iblis. Hanya kemampuanmu aja yang berpikir. Ada sesuatu dat yang ada, tetapi dirimu hanya sifatnya tipis. Apakah ada itu Allah? Apakah ada itu iblis? Sesuatu yang bukan Allah. Sesuatu yang bukan Allah sudah jelas apa itu. Ya kan gitu. Nah kalau kau meniadakan sesuatu yang maha ada, maka kau tidak selamat. Tapi kau mengadakan sesuatu yang tidak ada, lucu. Berarti konteksnya awakmu memakan tidak ada. Iblis itu kan getaran, setan itu kan sifat getaran juga. Manusia itu juga getaran, yang semuanya itu tidak ada. Tapi kau menyatakan itu ada. Sesungguhnya kamu sedang menyatakan tidak ada. Segala sesuatu itu la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Nah kalau kamu menyatakan itu ada, sementara itu tidak ada, berarti kamu memakan tidak. Koncone ini tidak ada, maka dirimu sudah jelas. Iblis ini makhluk tidak ada, sama dengan manusia. Tapi kamu nyatakan masuk ada. Sementara yang kamu harus nyatakan sang maha ada. Meski kalimat tidak ada, tidak boleh diperbandingkan dengan tidak ada. Dan kata ada pun tetap ada meskipun kalimat itu belum tercipta.
Nggak tahu dengan bahasa apa kan, rasa kan. Tidak gitu lah. Mulak wali. Anakku menyatakan sing iki iblis. Berarti pengetahuanmu apa? Tidak ada loh. Lebih loh. Berarti kau sedang coba kau makhluk tidak ada. Di kongkon situ ada selamat kok. Allah itu nak digoleki wangel. Ning nek wis ketemu gampang. Ciri-cirinya ilmu itu ngono. Nek teko Allah. Bahasan gue dikandani halang je ketek. Iku tak goleki pirang puluh tahun iku jenenge Allah iku ngono. Ya tetep suwung terus to awakmu. Isine Allah nanti, sedangkan namamu mampu dikenal karena di dalam dirimu Allah. Itulah torekot la ilaha illallah. Memastikan nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, meniadakan dan ada, meniadakan dan ada. La ilaha iku nafi, illallah isbat, memastikan. Nafi melenyapkan dirinya, Pak. Karena yang ada tetap Allah. Biyen nek guru ngono apa-apa, sang makhluk nek nyebut apa iku? Ada. Saking adanya iku wis ngumpal nang nggone jeromu, maka dia sebut Allah ingsun. Karena saking jerone ada. Dasaran selmu iku nek ono Allah tetep ono. Tetep ono, Pak. Ngono takoni. Sing pasti-pasti Pak Sunawan, Tuhannya ade jenenge sapa? Kowe lebih condong sapa nyebute? Allah. Padahal Allah maknae napa niku? Aku. Tapi kenapa kok sampean gak nyebut aku apa saya? Ora penak to? Ora rasa setuju. Karena ora penak nek Gusti menengke ngono. Lho, ono Gusti. Apa ana wong sing nyebut sinten sing pangeran? Ono meneh sing nyebut Sang Hyang Widi. Itu pun masuk wong Islam ngakoni. Jadi orang nyalake. Nek mung sebutan orang nyalake. Iso nyebut karena suatu perbendaharaan Allah mampu dikenal. Allah menciptakan makhluk itu hanya untuk mengenal dirinya. Sopo sing kenal selamat, wis ngono tok wae. Lantas dia mengenal sifat-sifatnya, diajari syariat hukum-hukume. Teko hukum iso ngrubah sifat. Dadi makom iku cuman loro tok, syariat wal thariqah. Guru ya loro tok, gurune para syariat kiai, ustaz dai karo guru mursyid thariqah. Ka ono hakikate ka ono ilmune. Gurune ya guru sejati uripmu kuwi. Tajaline Allah nang guru sejati wis ora ono meneh. Ketiganya ini adalah mursyid. Ketiganya ini adalah sang syekh yang mengerti syariat tarekat ujungnya hakikat. Tentunya ketiganya ini sudah makrifat, mengenal Allah secara keseluruhan. Itu aja. Allah tak boleh dibahas, tapi pun harus dibahas. Loh. Maksudnya apa? Allah tak boleh dibahas, tapi ya harus dibahas. Tak boleh dibahas bagi orang yang belum hak. Boleh dibahas bagi yang sudah hak. Ojo ngamuk dhisik. Nah, ono wong ngomong Allah tak boleh dibahas. Nyawar anak. Karena ra entos sing ngomong kuwi ra entos. Nek entos ngono ya bahas, Pak. Ini uniknya ini. Kualat bahas Allah karena selamanya takut. Allah tersenyum kalau ada yang pembahasan begini. Kowe ngopeni cah wedok apik to, mari ngono cah wedok kuwi ngomong, "Iki hasil karyaku, bojoku gak tau ngekeki." Ngono kira-kira lara ati mboten? Lara ati awakmu. Wong kabeh-kabeh teko aku sing nukono mobil wae aku omah aku kok ora diakoni, lara ati ora? Lara ati. Kecuali gak ada hak di situ, gak boleh dibahas tentang ngono. Memangnya orang ngerti kok. Nah iya, anak kon ngerti sapa sing nukono ya dudokke ta. Iku wujude rasa bersyukur.
Allah itu Allah tak boleh dibahas, tapi pun harus dibahas. Justru kon gak ngerti, gak oleh bahas dhisik nek durung ngerti. Tapi nek wis ngerti kudu dibahas, kenali lah. Makanya kita marifatullah. Awaludin marifatullah, awalnya beragama harus mengenal Allah. Lho wis mengenal pertama pada dirimu sendiri. Nek kowe wis ngerti, jadi seorang mursyid kaya Gus harus mengenalkan diriku dengan yang lain. Sekedar untuk mencapai titik kesadaran. Baru orang itu mencapai titik sadar. Selanjutnya terserah Allah. Allah akan gulaweta sendiri. Lewat tajalli apa? Guru sejatinya masing-masing. Karena perjalanan hidupmu dengan Gus berbeda. Wong bojone wae beda-beda kok. Berbeda. Setelah aku menghantarkan seorang mursyid kepada keridhaan Allah, kowe menjalankan sendiri, ketemu karo guru sejatimu sendiri. Yang mana kamu akan menyatakan mengingat-ingat guru suci, guru yang pernah mengantar pada tingkat kesucian. Disebut suci itu semua perbuatan dari Allah itu suci, yang intinya ke Allah. Nah, ditadaburi lewat tayamum. Satu hukum menyatakan bahwa debu itu najis. Satu hukum orang disuruh berdebu jikalau tidak ada, maka itu dikatakan bersuci tayamum. Maka semua gerak, semua kehidupan dari Allah kemahasucian. Lantas dirimu bisa menyimpulkan bahwa ini dari Allah, maka orang sufi namanya. Itu. Kita ini tidak mensucikan Allah tidak dengan zikir toh, Pak. Tapi dengan bertauhid, landasannya mengenal Allah dari dalam, kemudian melakukan af'al yang di dalamnya tauhid, perilaku hafal. Tapi di dalamnya sudah tauhid. Tapi nek kamu di dalamnya belum tauhid, terus perilakumu belajar hanya patokannya kepada syariat, namanya berakhlak, bukan beraf'al. Namanya karena panduannya lewat syariat. Ini ada makrifatnya syariat itu. Syariatnya makrifat. Harus mencapai titik akhlak. Dan akhlak ini dicontoh, maka disebut akhlakul karimah, punya pedoman di sini. Pedomannya di hukum. Tapi kalau orang hakikat, pedomannya di kehidupan. Semakin luas kehidupannya, semuanya dari Allah. Larinya ke hikmah. Api mencapai titik sempurna, elek mencapai titik baik. Itu hikmah. Yang dicari bukan pahala dan dosa lagi. Toreko yang dicari berkah sama mudorot. Hakikat yang dicari hikmah. Itu sebabnya Nabi Musa itu belajar tantra manengan api yang dilakukan ketemu Gusti Allah. Kuwi dijak ngomong-ngomong disebut kalamullah. Banjur kepingin menguasai seluruh karena kepingin sempurna. Kuwi ditemokno Nabi Khidir yang notabene diajari elek tantra mangiwa. Tapi mengandung hikmah. Nabi Musa guru dong. Waduh. Urip angel. Itu. Sampai bakalan rohe Imam Ghazali ahli kitab Ihya Ulumuddin didu pada zamannya. Ini orang yang jauh setelah kematian Rasulullah, didu umatnya Nabi terakhir. Nabi Musa gak ono apa-apane. Sing dulunya disesatkan Imam Ghazali itu sebagai seorang dukun di Palestina. Nabi Musa belum pernah disesatkan, ini pernah disesatkan. Imam Ghazali itu. Bakalan rohnya umatnya sing jauh sebelumnya hebatnya koyok ngene. Danio nabine lho. Ngono kan Nabi Musa. Kon gak apa-apa karo umatnya Kanjeng Nabi. Umat Nabi terakhir. Nah, di situ makanya kita bagaimana kita itu menjalankannya? Ya apa adanya, jangan digagak, karena semuanya dari Allah. Kau jangan membatasinya, kalau bisa berkahi semuanya.
tundukkan semuanya itu cara memberkahi. Berkahi, tundukkan, karena kau sedang membawa kalam suci. Berkahi. Paham caranya berkahi itu ya apa? Berkahi, tundukkan. Seperti sinar dirimu ini, sana gelap, datangi, berkahi, terang, terang. Yang tadinya sini gelap, sini terang kan? Karena kau jalan, terang, 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 semakin terang. Itu baru paham sampeyan niku. Lah iku jenenge tan kena kinaya apa iku goleki nanti ora ono ning ono nang awakmu kuwi mau. Maka kalau kamu memberkahi, itulah berkah yang seberkah-berkahnya. Disebut iman bidayah. Bukan iman hidayah lagi. Kalau hidayah kan untukmu, kalau untuk yang lain bidayah. Jadi kamu dipilih yang dapat hidayah untuk menghidayai alat Allah untuk yang lain. Itu jenenge hidayatun bidayah. Berkahi. Karena sesungguhnya yang di dalammu ini penerang untuk yang lain. Hingga orang yang punya hidayatun bidayah diselamatkan. Mana ada orang yang di situ seperti berlian, ya, tidak akan dilaknat suatu tempat. Nah, ono wong sing duwe iman hidayatun bidayah tidak akan bisa disebut gelap jikalau penerang lampu ini masih tetap ada. Tapi kalau nggak ada, udahlah gelap gulita, ya, tidak bakal bisa melihat. Ada gelap gulita, maka dia tidak akan mampu ya. Karena yang ada hidayatun bidayah ini nak dicopot, wah sudah. Dia senantiasa bersambung terus pada relnya, pada kabelnya sentral Allah terang. Maka jikalau gelap, oh sudah ya. Kehidupan yang ada di sini akan geladap-geladap itu. Nabrak-nabrak. Itulah laknatullah. Itu hidayatun bidayah. Hidayah dari Allah, bidayah untuk yang lain. Listrike sing gak ketok iku teko Allah, hidayah. Bidayahe sing memberkahi. Iman yang selalu disapu terus. Berarti nek kowe terus golek wong sing apik tok, peteng ta kaone. Peteng. Ya apa plus tok iki? Gak ada di lampu ta. Peteng. Ujung-ujungnya deloken negatif iku lak teko sifat. Wis ana guru sing masyaallah. Ya Allah ngono kuwi. Teman-teman ketok ngono. Mari ngono nyenuki santri-santri ya kuwi peteng ya. Akeh contoh ya delok dhewe lah. Peteng. Makanya kon golek wong sing lurus ora ngomong Nabi Muhammad kok. Situ tok mung Nabi Muhammad. Gak ada manusia sing apik. Sing sempurna iku ora ono, justru iso ngatasi kekurangane. Maka itulah manusia yang sempurna. Sedangkan dijarno wae diselametno karo Gusti Allah apa meneh mengatasi kekurangan. Betul gak? Aku biyen ana guruku difitnah ngono kuwi malah tak gurui kaya Mbah Jatmiko aku lak cerita tak gurui karena dia sedang melakukan ayat itu. Wah, iya, padang tenan iku ya, padang tenan. Abdul Aziz digurui yo padang tenan iku. Berdasarkan kitab, kiai-kiai sing buka kitab ngono kuwi ya iku mundur-mundur. Karena ra tau gelem kesetrum iku mundur-mundur pun.
Lho iya ora tau gelem kesetrum ngono. Iya. Heeh. Wong sing kuwendel ngono kaya Gusmi iku, kuwendel delono nang diskotik tok. Wah, namane sepanjang masa. Padange sepadang banget. Negatife oke kok. Positife grone ono. Wah, wis terange sukle. Waduh iso disorot iku. Undrup-undrup iku wis. Nek ngene iki sik sulit. Aku mbiyen ditandaburi Abah Marsikan iku ora teko neon. Neon sik jarang to. Dop sik jarang. Petromak. Lampu petromak iku padang. Ton. Urupno petromak ya. Wakar. Wis dipompo. Cak wis. Mboten saged nyalai ya mergane mompone pisan. Dicoba. Wong iku nek padang koyo lampu petromak to. Mumpune ping akeh. Carane nguji Allah iku bolak-balik. Kuwi padang kuwi. Tur kowe iso sabar aku meneng. Ngoten iki. Dadi nek kon diuji pertama kuwi wis tuwuk seneng. Iku yo mek mundur-mundur kuwi. Jawane menungso kan gak gelem diuji bolak-balik to. Pisan tok ae. Coba petromak iku komponen pisan tok iku nek esuk padang. Yo murup tok met mari kene. Ayo coba. Yo kudu bolak-balik Pak. Bar iki diuji iki. Wingi kemalingan. Saiki kecopetan. Ya Allah, nasibku kok kaya ngono. Sajane kowe mompo iku dipompo. Ben padang. Sabar sak. Iso apa meneh ya. Apa sebenarnya ora apa-apa tak lakoni wong suci. Seorang sufi ku diuji apa wis. Wong suci, Pak. Dipompo terus. Wah, hingga kowe ngerti kira-kirane, pemanteke. Wah, nyalah waduh kok dhuwur dinaungi kabeh. Semakin padang semakin lebar. Biyen Abah Marsikan iku sing ngajari aku. Dadi menungso iku nek diuji ku ya bolak-balik lho, Don. Kowe saiki SMP kelas 3 to ambek Arun ya. Ujiane kei masalah angel to sampai ora iso turu mergo matematika ngono kuwi gurune Pak Munir ngono. Biyen aku kan jaili supaya matematika gurune gak melok iku tak kei karbit, tak kei apa supaya mari kei karbit kaya iki kan ben wahing. Aku kan pinter. Wahing terus Pak Munir kan sipate ngono nek sing senggrang-senggrang siti ngono wahing. Nek wahing terus ora ngajari matematika. Wah, aku disalami karo kanca-kanca pinter ngono. Iku tak omongno nang Harun Abah Marsika kungu. Nah, kowe diuji liya engko, semakin bodoh to ujian iku mesti wis lalui kowe bodoh. Nggih diuji terus. Berarti tiyang nggih diuji terus. Lah penang kok rumah tangga ki diuji meneh anakmu ngene piye, guru nek loro piye, nganu piye. Dipompo terus. Kowe sing kudu telaten. Iku mau tak pompo sitok mong rada meneh kudu wae nguasai kabeh. Biyen zaman petromak kuwi. Jadi paham kita Pak, begini caranya.